Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Silakan ambil posisi sempurna, duduk yang baik di tempat masing-masing. Kita akan berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan pembelajaran hari ini lancar dan dapat menghasilkan manfaat untuk kehidupan kita semua nantinya. Baik, silakan ambil sikap sempurna. Berdoa mulai. Cukup? Baik anak-anak. Ini masih ada beberapa teman kalian yang belum masuk ya. Ada beberapa teman kalian yang belum masuk. Sambil kita tunggu, Pak Guru ingin bincang-bincang dulu. Anak-anak, coba mulai sekarang usahakan bangun lebih pagi. Usahakan bangun lebih pagi supaya kita dapat memulai hari lebih awal. Nah, coba anak-anak tebak Pak Guru tiap hari bangun jam berapa? 5. Jam berapa? Pak Guru tuh tiap hari bangun jam 3. Pak Guru tuh tiap hari bangun jam 3, paling telat setengah 4. Nah, apa manfaatnya bangun pagi? Kita bisa mengawali hari lebih awal. Kita bisa mulai hari lebih awal. Nah, banyak yang bisa kita lakukan kalau kita bangun pagi, lebih pagi. Misalnya kalian bangun jam 4, katakan, tidak usah terlalu malam, jam 4 atau setengah 5. Kalian sudah bisa bantu ibu masak di dapur. Asik loh masak itu, ngiris-iris sayuran, menyiapkan bumbu, kemudian ikut menggoreng, membantu ibu menggoreng misal. Kalau yang laki-laki, yang pria bisa ikut bersih-bersih di rumah, nyapu-nyapu. Kemudian setelah selesai itu, kalian bisa jalan-jalan misalnya, atau lari-lari pagi. Kalian yang dekat lihat, yang dekat sawah bisa lihat sawah, yang dekat gunung bisa lihat gunung, yang dekat jalan raya bisa ke jalan raya, bertemu dengan banyak orang, kemudian ngobrol tentang banyak hal. Asik. Nah, jadi cobalah mulai hari ini kalian bangun pagi, kemudian lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Hal-hal yang produktif, misalnya membantu ibumu, membantu ayahmu, olahraga pagi, jalan-jalan santai, atau mungkin ikut menemani ibu belanja ke warung. Banyak. Nah, yang harus dihindari, jangan dibiasakan bangun tidur terus pegang HP atau nonton TV. Coba dihindari itu, 2 hal itu. Jangan biasakan begitu bangun tidur terus pegang HP atau nonton TV. Tinggalkan dulu HP dan TV. Bangun tidur itu, kalau sudah waktunya sholat subuh, ya kalian sholat subuh lah. Ke kamar mandi, cuci muka, kemudian ambil wudhu, terus sholat subuh, kalian bantu-bantu di dapur, bantu-bantu nyapu, kemudian olahraga bisa lari, bisa jalan-jalan, kalian bisa ke sungai, bisa ke sawah, bisa ke gunung, bisa ke jalan raya, jalan-jalan, ketemu banyak orang, ngobrol banyak hal. Nah, setelah itu, setelah semua selesai, kalian segeralah mandi, kemudian sarapan dan siap-siap mulai pembelajaran dengan via Zoom ini dulu.
Kemudian nanti dilanjutkan setelah pembelajaran di Zoom, kalian melanjutkan tugas di classroom. Kemudian setelah itu kalian boleh istirahat, tidur sebentar. Nah, tidur sebentar, kemudian sore boleh main. Yang laki-laki boleh main layangan, yang perempuan boleh main sepeda, atau mungkin bermain bersama teman-teman sekampung. Oke, gitu ya. Nah, saya kira teman kalian sudah masuk semua ini. Sudah berapa ya, Pak Guru cek dulu ya. 16, tinggal satu orang lagi. Tinggal satu orang lagi, kita tunggu, sambil kita tunggu. Anak-anak perlu kalian ketahui, hari ini nanti kita akan belajar melakukan proyek penyelidikan dan membuat laporan proyek, serta menyajikan laporan itu dalam bentuk naratif secara tertulis di classroom nanti. Ya, jadi setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa melakukan proyek penelitian, bisa mengumpulkan informasi dari penelitianmu itu, kemudian disajikan, dibuat laporannya, kemudian disajikan secara tertulis di classroom. Nanti Pak Guru tunjukkan caranya. Kemudian yang kedua, kalian nanti diharapkan bisa menuliskan satuan panjang meter ke dalam sentimeter atau sebaliknya. Masih itu matematikanya. Itu saya pikir. Terus ada lagi, kalian harus bermusyawarah. Nanti kita musyawarah atau diskusi di ini saja, di Zoom saja. Oke, itu yang harus kalian hasilkan hari ini, yang harus kalian pelajari, yang harus kalian capai setelah pembelajaran beberapa hal tadi yang sudah sampaikan Pak Guru. Kemudian kita lihat bukunya, silakan dibuka buku kalian, tematika halaman 50 di subtema 1 pembelajaran 6. Atau kalian bisa memperhatikan di layar kalian. Kita baca dulu bukunya, ada apa? Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Kemarin ada apa saja bahan pembentuk benda? Ada apa saja? Satu. Yang pertama kemarin, kayu. Kemudian, kalian mempelajari juga benda yang terbuat dari apa kemarin? Kertas. Kemudian apa lagi? Benda yang terbuat dari plastik. Terus benda yang terbuat dari kaca. Benda yang terbuat dari logam. Benda yang terbuat dari karet. Ada 6. Ada 6 yang sudah kalian pelajari bahan pembuat benda. Nah, selanjutnya kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Misalnya sebuah lemari itu sebaiknya dibuat dari kayu atau dari kertas atau dari plastik atau dari kaca atau dari karet. Nanti kita selidiki itu. Terus untuk mengerjakan ini, kamu dan teman-teman harus melakukan musyawarah di sekolah. Karena kalian di rumah, musyawarah ini nanti kita adakan di Zoom ini saja. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Ini juga tidak mungkin karena kalian sendiri. Ya, hanya sendiri. Ya. Terus tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. 5 benda. Nah, nanti Pak Guru yang tentukan satu saja ya, karena kalian sendiri. Terus tuliskan di bawah ini. Nah, kira-kira kita akan menyelidiki benda-benda apa saja yang semua ada di rumah kalian, yang semua punya. Kaca, lemari, kursi. Lemari, kursi.
Kita ambil lemari saja ya. Ya. Lemari saja ya. Nanti kalian silakan menyelidiki lemari. Bahan yang bisa dibuat lemari itu apa saja? Apa saja? Kayu, plastik, apalagi? Plastik. Logam ada tidak lemari yang dari logam? Ada. Ada. Yang dari besi ada. Nah, bahan pembentuk lemari itu ada 3. Biasanya bisa dari kayu, bisa dari plastik, bisa dari logam. Lemari plastik punya tidak lemari dari plastik? Biasanya punya. Nah, biasanya punya. Kalau yang tidak punya ya silakan nanti bergabung dengan teman yang lain atau lihat di rumah kakek, di rumah paman, atau di rumah siapa lagi yang punya lemari dari plastik misalnya seperti itu. Nah, kalian harus sebenarnya kalian harus menuliskan 5 buah benda. Tapi kalian nanti cukup 1 saja yang lemari saja. Terus kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah, tuliskan pengalamanmu di kotak yang disediakan. Kamu menuliskan pengalaman musyawarah nanti. Nah, terus tuliskan keuntungan melakukan musyawarah. Apa keuntungannya melakukan musyawarah? Apa keuntungannya? Mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Keuntungannya musyawarah. Lebih tepat. Mengambil keputusan dengan lebih tepat. Keputusan siapa? Nah, Keputusan kita. Keputusan kita. Oke, Pak Guru simpulkan ya. Keuntungan melakukan musyawarah adalah bisa mengambil keputusan bersama secara tepat. Keuntungan musyawarah itu peserta musyawarah bisa mengambil keputusan bersama secara tepat. Kenapa? Karena pendapat semua peserta musyawarah bisa dirangkum, diakomodir itu istilahnya. Bisa difasilitasi. Lanjut. Itu ya, keuntungan musyawarah bisa menetapkan tujuan musyawarah dengan tepat. Terus bagaimana menghormati pendapat temanmu dalam musyawarah? Bagaimana kalau temanmu punya pendapat, harus dihormati tidak? Harus. Apakah boleh kamu menilai, pendapat aku yang ngono, ramutu, boleh seperti itu enggak? Tidak boleh. Kalian harus menghargai pendapat teman-teman kalian. Caranya bagaimana? Cara menghormati pendapat teman. Minimal paling tidak dengan mendengarkan dengan baik. Paling tidak dengan mendengarkan pendapat teman dengan baik. Kemudian kita lanjutkan. Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Apa yang terjadi kalau pendapat teman kita hormati? Apa yang terjadi? Teman kita akan senang. Pasti senang kan karena pendapatnya dihormati. Oh, bagus pendapatmu, bagus. Senang kan? Oke, pendapatnya didengarkan itu aja sudah senang. Lanjut. Ngopo, Pak? Pak ngopo, Pak? Oh, perhatikan Pak Guru.